Oke. Jadi PLC itu agaknya paling nggak kalian udah pernah dengar PLC itu singkatan dari apa? Ya, itu Programmable Logic Control, terus apa sih? Ini sejarahnya. Nah, mulai tahun 69 ini udah jadi kalian semua belum ada sama sekali. Ini udah PLC udah mulai diperkenalkan. Nah, secara apa namanya? Ringkasnya itu kalau analoginya itu seperti ini ya, PLC itu ada input, ada PLC, ada output. Inputnya itu ini sensor intinya ya. Ini mata itu sensor penginderaan mana ya, visual ya. Jadi di sini tidak hanya mata aja loh, tidak hanya pengindera barang secara visual, tapi juga apa namanya, bisa suhu, bisa gerak, bisa tekanan dan lain-lain. Jadi itu inputan PLC itu seperti itu. Kemudian di PLC-nya dia adalah sebagai anunya seperti otaknya. Jadi kalau mata kita melihat sesuatu, maka di otak akan terjadi reaksi untuk menganalisis benda apa itu, warna apa itu. Nah, gitu. Jadi PLC-nya seolah seperti otak gitu ya, mengolah. Terus akhirnya nanti di mulutnya keluar berbicara, oh itu warna hijau, warna biru, oh itu mobil, oh itu kereta, dan lain sebagainya. Jadi seperti ini ibaratnya PLC itu antara kolaborasi atau kerjasama antara input PLC dan output. Itu ibarat antara sepertinya panca indera kita, kemudian dipikirkan oleh otak kita, terus akhirnya terus mulut kita atau tangan kita atau kaki kita yang mewujudkan apa atas yang dirasakan oleh bagian panca indera kita. Nah, ini sebetulnya juga ini merupakan PLC itu merupakan komputer ya, komputer yang khusus untuk aplikasi di industri. Di sana gunanya ya untuk memonitor, mengontrol, kemudian mengganti. Nah, sebagai gantinya dari kawat-kawat rangkaian, maupun dari kabel yang begitu rumit dengan relay dan kontaktor yang rumit, nah, diganti dengan PLC, maka menjadi dia juga memerlukan juga ruang space yang besar. Kalau dengan PLC menjadi kompak, ringkas, itu prinsipnya seperti itu. Seperti komputer mini, tapi beda dengan komputer biasa tentunya ya. Kalau PLC itu ada input, ada output, ada pengolah data, nah, kemudian outputnya itu bisa disebut sebagai aktuator, yang di sana bisa berwujud switch, bisa sensor. Kalau sensor itu input, relay itu termasuknya output.
Jadi kalau PLC itu kan tadi programmable logic control. Jadi sinyalnya logic atau digital. Tapi dengan perkembangan zaman ada juga PLC yang memiliki input dan outputnya itu bentuknya analog. Apa kalian bisa membedakan apa itu analog, apa itu digital? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Digital itu seperti ini Pak. Kalau analog ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada enggak di antara 8 teman-teman mahasiswa ini? Nanti ini langsung saya kasih nilai sebagai tugas. Kalau ada yang bisa menjawab. Izin, Pak. Ya, silakan. Setahu saya untuk analog tuh sistem pengolahan sinyalnya secara kontinu ya Pak, jadi secara bertahap gitu Pak. Nah, untuk digital sendiri tuh pengolahan sinyalnya, pengolahan datanya tuh secara diskrit atau nilainya tuh berubah-ubah secara ekstrim gitu Pak. Naik atau turun secara drastis. Begitu sih Pak, sepaham saya Pak. Ya, betul sekali. Ini namanya siapa ini? Iqbal Pak. Iqbal. Iya Pak. Ini kok ada suara asing, suara apa ya? Ada yang ini suaranya kok ngacoin, suara apa ini? Ada yang ke open mic-nya Pak. Bentar Pak, lagi diberitahu dulu Pak Ibu. Kayak nyalain TV atau radio tuh. Lalu udah mati ini, sekarang udah tenang. Kalau suara saya terdengar nggak ini? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Tolong diulangi tadi Iqbal tadi. Kalau digital bagaimana, kalau analog bagaimana? Oh ya, jadi untuk analog itu setahu saya sistem pengolahan sinyalnya yang datanya itu diolah secara kontinu Pak atau secara bertahap. Nah, sedangkan untuk digital tuh pengolahan sinyal itu diolahnya secara diskrit atau nilainya berubah-ubah secara ekstrim, naik atau turunnya itu secara drastis. Begitu Pak. Oke, hampir betul ya. Jadi intinya kalau analog itu tadi sinyal analog itu sinyal yang bentuknya kontinu, tidak terputus-putus ya. Jadi misalnya mulai dari 0,01, 0,02 dan seterusnya semua dilalui. Kalau digital itu tadi benar diskrit atau terputus-putus. Jadi bisa misalnya mati hidup atau misalnya 0 dan 5 volt, 0, 5 volt, 0, 5 volt itu. Jadi tadi kalau digital jadi diskrit betul ya, terputus-putus. Dan terputusnya itu ya tetap artinya hanya antara 0 dan misalnya 5 volt ya, 5 volt terus kemudian berjenjang 5 volt, kemudian 10 volt, 15 volt dan seterusnya. Jadi peningkatannya itu ajek. Kalau 5 ya 5 tuh 5, 10
terus kelipatan 5 terus ya. Itu kalau yang digital. Kalau kita bayangkan atau analogikan ya, kalau digital itu seperti jalanan naik itu menggunakan tangga ya. Kalau kita misalnya di STTN mau dari lantai 1 ke lantai 4 itu lewat tangga. Tapi kalau secara secara manual, kalau kita otomatis kita naik pakai lift, nah itu malah justru itu analog karena dia naiknya kan continue, tidak step, tidak melangkah-langkah, tapi kita hanya masuk. Nah, box lift langsung mau ke lantai 4 atau lantai 3, kita tidak perlu melangkah-langkah seperti kalau kita naik tangga. Jadi bisa dibayangkan ya kan. Jadi kalau analog itu continue halus, sinyalnya itu halus yang dilalui. Kalau yang digital tadi bertangga-tangga atau step-step. Ya si Iqbal juga hampir betul. Oke, kita lanjut. Ini materi saya kelihatan nggak ini? Halo? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke ya, oke kita lanjutkan. Jadi pada PLC itu input dan outputnya mungkin kalau awal-awal dulu hanya digital aja itu bentuk sinyalnya. Tapi kalau sekarang sudah ada pengembangan berikutnya, ada terdapat sinyal-sinyal yang analog. Jadi kalau kita misalnya mendeteksi suhu, kalau tadinya digital itu misalnya kalau suhunya 5 derajat dia on, kalau misalnya 4 derajat tidak on, tapi kalau 10 derajat dia on lagi, kemudian onnya tambah naik. Tapi kalau analog itu mulai dari 0 sampai ringnya, batasnya PLC sendiri, kemampuan sensornya berapa, misal mampu sensornya misalnya sampai 100 derajat ya. Ya, mulai dari 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya itu semua terdeteksi. Kalau itu yang analog. Kalau yang digital ya tadi bertangga-tangga tadi. Jadi kalau agar PLC bisa digunakan untuk bekerja pada sinyal-sinyal analog ini, maka pada PLC itu diberi tambahan namanya ini ADC dan DAC ini. ADC itu apa? Analog digital converter. Jadi dari analog dirubah menjadi digital. Itu kalau DAC dari digital dirubah ke analog. Jadi PLC yang ada ADC dan DAC-nya inilah PLC yang bisa bekerja dengan sinyal-sinyal analog maupun sinyal digital. Nah, kalau di secara bloknya itu seperti ini, blok diagram dari PLC ini.
Nah, kalau ini contoh PLC yang sinyalnya inputnya ini digital semua ini, karena hanya on off aja. Jadi kalau ditekan on, kalau dilepas off, kalau ini ada dorongan, misalnya kalau ini ini simbol simbol pelampung ini, kalau misalnya ada level cairannya meningkat sesuai dengan sensor ini, maka sensornya akan, jadi kalau ada cairan yang mendorong ini dia akan on. Jadi ini yang disebut digital itu ya ini hanya on off ini. Tapi kalau analog ini bisa ya bentuknya tadi continue tadi, tidak on off, tapi nanti tadi kalau PLC yang dilengkapi dengan DAC dan ADC itu DAC-nya atau ADC-nya taruhnya di sini, disambung di analog to digital converter-nya, ADC-nya ditaruh sini. Nah, ini kemudian inputnya ADC di sini sinyal analog tadi, kemudian outputnya ADC tinggal bentuk on off seperti ini. Jadi ini di dalam PLC ini ada tempat rangkaian input, kemudian tadi ini CPU-nya ini sebagai otaknya sampai sini, termasuk otak di sini. Jadi di sini untuk pembuatan programnya, prosesor programnya di sini, kemudian di sini penyimpanan data-data yang misalnya kita membuat program kontrol suhu, kontrol level air dan lain sebagainya, atau kontrol motor, itu rangkaiannya di sini, kemudian nanti penyimpanannya di sini. Ketika akan digunakan nanti dipanggil lagi. Kemudian dari ini kemudian outputnya akan bekerja jika ini semua tentunya sudah di on kan, dan sensor-sensor ini juga sudah mulai bekerja, atau misalnya udah ada sinyal-sinyal yang mengerjakan inputan ini, maka outputnya ini ya akan bekerja sesuai dengan program yang ada di dalam PLC-nya sendiri. Jadi gitu ya, misalnya ini ada ini ditekan, apakah yang nyala, ini lampunya nyala, atau relaynya on, atau resistornya panas, dan lain sebagainya. Ini yang mengatur adalah di sini. Jadi, kalau di sini hanya bagian memberi inputan tadi, kemudian di sini mengatur mau yang nyala yang mana, itu mengaturnya di sini. Terus tentunya PLC sendiri juga memerlukan daya listrik juga ya, apakah DC atau AC. Nah, ini perbedaan antara PLC dan komputer. Dengan PLC ini hanya untuk instalasi dan perawatan yang bisa dilakukan oleh ini. Kalau
beda ya tentunya kalau komputer, memang komputer bisa untuk macam-macam, bisa untuk ngetik, bisa untuk buat program dan lain sebagainya. Kalau PLC hanya dirancang hanya untuk pembuatan kontrol, perancangan kontrol, dan juga perawatan. Artinya perawatan ya perawatan mesin yang dikontrol tadi ya. Jadi kontrol ini maksudnya kontrol apa ya? Kontrol mesinnya. Mesin apa saja yang mau dikontrol atau dikendalikan. Misalnya mesin pembuat bubur kertas atau mesin pengaduk semen atau mesin pencetak buku dan lain sebagainya. Ini yang digunakan, dia menggunakan PLC ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan dengan PLC ini perawatan juga bisa dilakukan ketika mesin yang dikontrol dengan PLC tadi mengalami gangguan, maka kita bisa melacaknya di program-program PLC-nya. Ketika bagian input dan output-nya sudah tidak semua masih dilacak, ketemunya masih baik semua, ternyata yang kemungkinan besar yang terjadi kerusakan, misal ada yang error programnya hanya di PLC-nya. Jadi troubleshooting dalam PLC itu mudah ditemukan karena ini ada indikator-indikator seperti ini, ada indikator kerusakan di mana, kemudian run stop indikatornya gimana, input outputnya statusnya bagaimana. Nah, ini dijelaskan ketika belum menggunakan PLC untuk pengontrolan suatu mesin atau alat, ini dulu menggunakan kontaktor relay yang dirangkai dengan kabel. Tentunya itu akan memakan banyak tempat dan material, ya jatuhnya juga harga, juga tentunya waktu pembuatannya, penginstalasiannya itu kalau panel yang mesin-mesin yang besar tentunya rumit ya, perlu komponen banyak, kabel banyak, ruangan yang besar gitu. Jadi kalau dengan menggunakan PLC mungkin satu panel lemari bisa digantikan dengan satu buah PLC yang ukurannya mungkin nggak sampai 20 kali 20 cm. Padahal kalau biasanya mungkin panelnya, lemarinya itu ukurannya misalnya 2 meter kali 1 meter, isinya semua kawat-kawat dan relay-relay. Tapi kalau diganti dengan PLC mungkin tinggal ukuran tadi, mungkin 20 cm kali 20 cm ada udah bisa menampung berkotak-kotak panel. Nah, ini kelamaannya kalau tanpa PLC ini disebutkan di sini, kalau membuat tentunya buat apa saja itu harus diawali desain, kemudian digambar, kemudian tetapkan spesifikasi bahan yang akan digunakan, tempat yang akan digunakan, kemudian
terakhir baru dibuat instalasi atau pengkabelannya. Jadi nanti ini sebenarnya langkah-langkah ketika kita membuat tugas akhir atau laporan KB nanti, laporan tugas akhir, langkah-langkah dalam metode penelitiannya ya seperti ini ya. Pertama tapi diawali dengan identifikasi dulu, kemudian baru didesain. Jadi aja. Kemudian dibuat gambar, kemudian Nih, Pak Ladan malah bilang gini, ikut pun juga nggak apa-apa sebagai bentuk konfirmasi kurikulum barunya sudah sesuai. Jika ternyata yang perlu disesuaikan dapat dilakukan evaluasi dan nantinya untuk perbaikan. Kalau ini saya kok, merendahkan diangkat loh, Mas. Ya. Nah, itu ini kok, lampu mati lah. Lampu mati. ini kok campur dengan ini kan lagi. Nah itu maksudnya apa agak dalam itu Mas Rio. Filosofinya itu wah. Nah. Halo. Ini kok, ini saya lagi kuliah mekatronik ini kok gabung di sini gimana ini? Halo. Ya. Tadi kalian dengar nggak itu diskusi Pak Abim, Pak Yusuf? Oh iya, Pak. Itu bisa tadi kepencet unmute, Pak. Pencet kayak di popo. Ya. Lah kok terus gabung di Zoom ke kuliah ini gimana ini? Oke. Udah ada ya, udah nggak ada gangguan lagi ya. Halo, iya Pak. itu tadi kok bisa masuk? Ini Pak, salah satu teman kami si Devriska Naura itu ikut ini Pak ke Serpong ya Pak, ke Serpong atau ke Bandung? Yang ikut kontrol gitu Pak. Oh gitu ya Pak. Oke Pak. Ya udah. Ya, ini kelemahannya kalau tanpa menggunakan PLC ini ya. Ini. Jadi pembuatan mulai desain, gambar, kemudian spesifikasi, kemudian pengabelan, kemudian harus pemasangan, dan seterusnya ini tentu perlu waktu dan biaya yang besar. Nah itu terjadi maka dikatakan sini pemborosan waktu dan biaya. Nah ini contoh pengkabelan kalau real dengan tanpa PLC, gambarnya apa? Rangkaiannya itu seperti ini. Ya ini mungkin kalian ini kalau praktikum listrik udah kan, mesin listrik sama teknik listrik udah ya. Jadi di dalam rangkaian listrik kan seperti ini juga ya. Yang sebelah kiri ini. Gambarnya seperti ini. Dari misalnya ini dari fase menuju 0 ini juga disebut ladder diagram atau diagram tangga ini. Ini anak tangganya ini. Kemudian ini induk. Ya. Jadi yang sini anggaplah ini positif, sini negatif. Di antara positif dan negatif itu tentu harus ada beban. Bebannya di sini dituliskan relay coil dan lampu.
Jadi kalau tidak ada beban ini akan terjadi hubung singkat, maka tidak bisa digunakan. Ini bebannya ini atau aktuatornya. Kalau kemudian yang ini inputnya. Kemudian kalau bentuk realnya seperti ini. Nah, ini kemampuan PLC seperti ini bisa menghadirkan logika dan pengerjaan sirkuit kontrol relay yang merupakan instalasi langsung. Rangkaian kontrol cukup dibuat secara software ya. Nah, kemudian pengkabelannya atau penyambungan dengan kawatnya hanya diperlukan di bagian input dan output. Jadi kalau kita ketika praktikum di lab listriknya Pak Agus, itu misalnya satu kontaktor aja kabelnya itu bisa berapa titik itu. Bisa 6, bisa 9, bisa 12, bahkan bisa sampai 20 satu magnet kontaktor. Nah, tapi nanti kalau diganti dengan PLC mungkin tinggal 2 aja itu. Nah, itulah kemampuan atau keunggulan PLC. Di samping itu dengan ringkasnya pengkabelan juga ketika kita melakukan modifikasi atau desain atau perbaikan, maintenance itu dengan PLC juga mudah dilakukan. Nah, ini contohnya ketika kita praktik di lab listrik untuk jalankan motor, dari kontaktor ke motor ini memang paling-paling 6 kabel aja ya. Tapi jadi rangkaian dayanya ini tentunya tidak di dalam PLC-nya, tapi di PLC-nya hanya rangkaian kontrolnya ya. Rangkaian kontrolnya dan inputannya ya masuknya bagian input ini bisa berbentuk tombol push button on dan push button off. Jadi rangkaian Y delta-nya misalnya mau dijalani secara Y delta, rangkaian kontrol Y delta-nya itu sudah ada di dalam PLC ini. Sedangkan ini hanya dari PLC kemudian keluar 2 kawat untuk mengontrol coil kontaktornya ini, kemudian rangkaian dayanya tidak masuk PLC tapi langsung dari sumber, misalnya sumber 3 fasenya masuk, kemudian outputnya masuk ke motor sini. Yang namanya rangkaian daya tentunya dia akan dialiri daya listrik yang besar, maka kawat-kawat yang dibutuhkan tentunya juga besar. Maka rangkaian daya harus tidak ada di dalam PLC. PLC hanya rangkaian kontrolnya tadi. Nah, ini penggunaan PLC meliputi banyak hal ini. Mungkin tidak hanya ini saja ya. Masih banyak lagi.
Tetapi kalau PLC itu kebanyakan untuk pengendalian atau pengontrolan daya mesin-mesin yang berdaya besar. Kalau di sini disebutkan robot di sini, tentunya ini robot yang besar ya, tidak robot yang seperti dibuat teman-teman ketika TA. Kalau teman-teman ketika TA kan robotnya ukurannya kecil-kecil, paling tingginya nggak sampai 1 meter, maka di sana cukup menggunakan microcontroller untuk pengendaliannya atau kontrolnya. Tapi kalau misalnya untuk robot misalnya di di industri otomotif, robot yang bisa ngelas apa saja itu, di mana ngelasnya nanti pindah ke sana, pindah sini, posisinya bisa horizontal, vertikal, mungkin overhead dan lain sebagainya itu. Seperti itu kalau untuk daya besar pastinya menggunakan PLC. Nah, ini untuk pengendalian di industri ini untuk pengaturan gerak conveyor ya ini ya. Conveyor, kalian ada yang belum tahu nggak apa itu conveyor? Tapi kalau tahu barangnya mungkin banyak yang belum tahu ya, belum pernah kunjungan ke industri mungkin, jadi belum tahu. Tapi kalau secara penjelasan conveyor itu apa kira-kira ada yang tahu belum? Halo? Ya, kalau umum mungkin sudah Pak, conveyor itu. Ya, paling nggak kalau pernah di bandara, ya, kita meletakkan bagasi untuk dibawa ke kalau kita mau naik pesawat itu berarti benda tas kita atau koper kita mesti ditaruh di conveyor untuk dideteksi apakah kita membawa barang-barang yang mencurigakan atau enggak, itu nanti diletakkan di atas conveyor, nanti benda tas kita, koper kita akan berjalan sendiri, nanti melewati alat pendeteksi, biasanya menggunakan X-ray itu. Nanti kita tinggal ngambil tasnya setelah kita masuk di dalam area untuk ruang tunggu penumpang. Kalau di PSTA ada juga itu untuk penggeraan atau pemindahan benda-benda yang akan diiradiasi menggunakan conveyor ini. Nah, gerakan conveyor ini kalau yang besar seperti ini untuk saat-saat ini hampir semua menggunakan ini pengendaliannya dengan PLC ini. Misalnya ini benda kerja ini mau berhenti di sini, kemudian setelah sampai jalan lagi di sana nanti mungkin akan diberi stempel atau akan dilas atau akan dan lain sebagainya. Nanti tiap pembersihan nanti di situ mesti ada sensornya. Kemudian nanti belum lagi nanti mesin yang ini akan mau nyetempel atau akan mengolah ini juga nanti ada pengendalian juga. Nah, ini pusat pengendaliannya nanti dengan PLC ini. Nah,
Masih contoh penggunaan PLC. Jadi masih contoh penggunaan PLC juga. Ada input, ada apa namanya, pengolah data, kemudian ada tampilan, ada pemrograman. Terus apa yang bisa diprogramkan dengan PLC ini? Ini ada sequence control. Yang dimaksud sequence control itu apa? Sequence control itu ya urutan kan ya, urutan pengontrolan. Jadi kontrolan berurutan, misalnya di konveyor tadi, misalnya benda kerja di suatu titik tertentu berhenti. Nah, itu urutan pertama berhenti, itu kemudian jalan lagi. Nah, itu urutan dua jalan lagi. Urutan ketiga apa? Nanti ketika nanti berhenti lagi untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, itu makanya disebut sequence control itu ya, kontrolnya yang berurut, tidak bareng tapi urut ya, berseri. Jadi kalau kita bayangkan tadi misalnya botol Coca-Cola, misalnya di titik tertentu botol diisi, kemudian titik berikutnya botol ditutup, titik berikutnya botol diberi label, titik ketiga botol dipindah, masukkan ke krat, dan seterusnya. Mungkin maka disebut sequence control itu tadi yang bersambung atau berurutan, dan itu yang digunakan apa ya, ini ada relay, ada timer, ada counter, dan rangkaian pelengkap lainnya, pembantu lainnya. Nah, kalau ini yang penggunaan yang lebih kompleks, yang lebih rumit, ada arithmetic operation ini, misalnya tadi ya, ada ketika sensor suhu bergerak naik atau bergerak turun, itu apakah nanti modelnya penimbangan atau pengurangan tadi ini operasinya, ini deteksinya, ini penerimaan atau apa namanya, outputnya, kemudian ini kontrolnya, kemudian ini outputnya atau aktuatornya, ini juga aktuator. Jadi letaknya di sini, ini bagian input, ini juga input. Nah, ini intinya tingkatan penggunaan PLC. Kemudian ini di PLC terdapat tadi ada bagian memorinya tadi ya. Memori tadi untuk menyimpan data, untuk mengolah, dan
mengeluarkan kembali jika saat-saat diperlukan ketika PLC sedang beroperasi. Contohnya ya, misalnya kita buat program, kemudian programnya sudah selesai, kemudian kita simpan, kemudian kita akan gunakan lagi data yang disimpan tadi, akan dikeluarkan lagi dan nanti akan bekerja normal kembali sesuai dengan program yang telah dibuat sebelumnya. Ini ada RAM, ada ROM. Kalau RAM tadi bisa diedit lagi, bisa diubah lagi, kalau disimpan lagi, diambil lagi. Kalau yang ROM itu hanya dibaca ya. Pak Yadi, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk bedanya ROM sama EPROM itu apa ya, Pak? Apa ada perbedaan tersendiri? Ya, ini kalau apa? ROM itu kan tadi ini hanya bisa dibaca. Kalau ini EPROM, ini jelas ini hampir sama EPROM nih ya. Jadi yang jelas ini hanya disimpan terus kemudian hanya bisa dibaca, kalau tidak bisa diedit, bisa dirubah, itu maksudnya. Data-data tadi loh. Gitu. Gimana? Oh, maaf Pak, berarti maksudnya EPROM itu nanti bisa diedit lagi gitu Pak? Oh enggak. Kalau yang bisa itu yang ini yang RAM ya. Ya. Oh ya, nggih Pak. Oke ya. Iya, ya sudah Pak saya. Iya Pak. Ini siapa ini? Naura. Iya Pak, Naura Pak. Saya Devriska Naura. Yang kamu ikut rombongan dengan Pak Suroso, Pak Abim itu? Iya. Iya Pak, nggih Pak. Ini lagi di jalan ini. Iya Pak, di jalan Pak. Mau balik. Ya, oke. Ya udah di unmute ya, biar suara-suara di situ tidak ikut gabung di kuliah di sini. Oh iya Pak, maaf tadi HP-nya basah soalnya Pak, jadinya kepencet. Halo? Halo, iya Pak, ini saya itu tadi soalnya HP-nya basah Pak tadi Pak, jadi suka kepencet sendiri. Oke. Oke, kita lanjut.
Nah, ini bagian input PLC. Input PLC itu tadi bisa berupa sensor-sensor, bisa juga hanya push button atau saklar ya. Nah, tadi sinyal input itu bisa digital atau discrete, juga bisa yang analog atau yang kontinu. Nah, ini contoh-contoh bagian input. Ini limit switch, ini ada sensor logam, dan ini ada sensor sinar. Kalau outputnya nanti bagian yang yang output itu ya sama juga dengan nanti aktuatornya ya. Jadi keluaran PLC itu mau buat mengaktifkan apa? Apakah tadi menjalankan motor atau meng-on-kan relay atau menyalakan lampu dan lain sebagainya. Nah, ini kalau outputnya yang ini kayak triac transistor sebagainya, ini bisa analog juga ini. Oke, kalau kira-kira ada pertanyaan bisa langsung aja interupsi aja ya. Ini contoh-contoh output PLC-nya. Ada lampu, ada relay, ada motor starter. Nah, kalau di motor starternya sendiri ini mungkin ada ada pengendalian tersendiri. Dari PLC tinggal memberikan inputan yang bisa hanya sinyal digital on off itu, atau kalau dari kalau besaran misalnya mau RP ini motor starter ini mengatur arusnya, mengatur kecepatannya, ini udah rangkaian tersendiri dalam motor starter. Kemudian ini untuk buatan programnya, jadi kan tadi PLC itu harus dibuat program ya untuk buat untuk mengendalikan sesuatu atau mengendalikan suatu mesin, itu harus dibuat programnya dulu, rangkaian programnya bagaimana itu. Ini dalam PLC metodenya bahasanya ada 4 macam ini, ada model ladder diagram, ada instruction list, kemudian ada sequential function, dan high level bandwidth. Tapi yang paling mudah dan biasa digunakan adalah yang nomor 1 ini aja. Ini
Nah, ini langkah-langkah ketika mau membuat program. Seperti ini kita jadi cara berpikir logika itu gimana? Ya ini seperti gimana ya? Istilahnya jika maka jadi misalnya contohnya ya, misalnya jika ini tombol 1 ini ditekan, maka gitu ya, maka motor itu akan motor pertama akan jalan, atau jika tombol 2 ditekan maka lampu yang di sana itu akan nyala. Dan jadi kita harus punya apa ya, alur pikir seperti itu, alur pikir atau logika pikir seperti itu ya. Cuma jika ini maka ini jika seperti ini maka gitu. Jadi alur berpikirnya itu untuk dalam akan membuat program itu seperti ini. Yang mana ini tentunya jika maka ini inputnya itu jika, atau outputnya maka, outputnya maka itu. Kemudian kalau apa namanya pengalamatan atau memberi nomor alamat, pokoknya nanti kalau ini apa namanya rangkaiannya jika maka tadi sudah selesai, kemudian di apa namanya dieksekusi atau dicoba di on kan bagaimana hasilnya. Kemudian kalau ini semua itu dalam programnya ada dibuat alamat-alamat programnya ya. Misalnya tombol 1 atau start namanya tombol, kemudian nomor alamatnya berapa. Itu kalau di Omron biasanya kalau di input tuh apa namanya awalannya 00, kalau yang outputnya pakai 01, kemudian 00 dan terusnya 01 01 00 1 01 02 dan terusnya. Kalau di inputnya 00, kemudian baru terakhirnya kemudian 1 2 dan seterusnya. Nah, untuk menggunakan PLC juga kita harus apa namanya disesuaikan dengan apa yang akan dikontrol, seberapa besar yang akan dikontrol, dan seberapa rumit dan tidaknya, kemudian apa-apa saja yang akan dikontrol itu. Jadi ini kriteria dalam pemilihan PLC. Nah ini kalau batasan-batasannya ada jumlah inputnya berapa, jumlah outputnya berapa, memorinya, dan kecepatannya, dan teknik pemrogramannya.
Kemudian ini untuk atau sistem kontrol menggunakan PLC. Ini pendekatan secara sistematiknya seperti ini ya. Setelah diawali ya, apa yang dia akan kendalikan itu apa, kemudian kebutuhan-kebutuhannya seperti apa, membuat flowchartnya gimana. Ini urut-urutan ketika kita mau membuat kontrol atau sistem kontrol atau sistem kendali menggunakan PLC. Ini tadi jadi kelebihan PLC ini. Jika kita lagi sedang mendesain, kemudian kalau ternyata ada kekurangan sempurnaan atau ada yang salah, bisa diedit dengan mudah. Beda kalau kita buat tadi rangkaian pengawatan menggunakan relay dan kabel-kabel yang banyak. Bisa sih dirubah, tapi tentu perlu pemikiran yang agak lama. Di samping itu juga mungkin perlu bahan atau material yang tambahan yang lebih banyak lagi. Ini keuntungan menggunakan PLC ini di sini bisa dilihat di sini. Ini berikutnya ini masih sama. Nanti saya kira kalian bisa dibaca ulang sendiri ya, nanti akan saya share ke grup aja biar nanti bisa untuk dipelajari sendiri. Tapi tentunya tidak, kalau apa yang disampaikan dari kuliah itu artinya sifatnya masih dasar. Nanti kalau Anda ingin, misalnya nanti ketika membuat tugas akhir itu mungkin tidak ini hanya sebagai dasar aja. Nanti untuk pengembangan selanjutnya mungkin Anda bisa explore sendiri, mungkin apakah dari buku atau dari, kalau sekarang mungkin tidak dari buku, cukup dari Google aja, mungkin lebih mudah dicari. Nah, kalau lebih mudah lagi dalam memahami, dari YouTube juga sangat gampang sekali untuk pemahaman tentang apa-apa yang telah diajarkan di kuliah, apakah itu kuliah mekatronik atau kuliah yang lain. Saya kira semua media belajar sangat mudah didapat. Nah, ini bisa dibayangkan kalau ketika tanpa menggunakan PLC ini banyak sekali nih relay kontaktor, kabel-kabelnya. Nah, ini untuk membuat susah, untuk maintenance-nya juga tentu susah. Tapi kalau dengan PLC cukup, kalau ada kita membuatnya juga tinggal membuat program-programnya, nanti kalau ada kekurangannya tinggal edit program, kan tidak harus bongkar pakai obeng, pakai baut dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya kalau ada perusahaan juga troubleshooting juga
Ini kalau bisa dibayangkan ini kan panel yang penuh kontaktor dan kabel-kabel seperti ini. Nah ini kalau sudah menggunakan PLC tinggal yang tadi berbok-bok, berlemari-lemari ditampung jadi satu PLC ini. Kemudian ini adalah outputnya dan inputnya mungkin dari tombol button yang ada di luar sini atau dari sensor-sensor yang dipasang disambung di sini kemudian masuk PLC sini. Outputnya tinggal ini beberapa kabel mungkin masuk ke kontaktor-kontaktor di bagian coilnya ini. Tadi kalau yang ini tadi kan tanpa PLC ini bisa dibayangkan ya. Ini untuk untuk rangkaian yang lebih rumit lagi dengan PLC yang lebih modern lagi. Ini untuk pengendalian yang lebih ini mungkin kalau di sebentar ini lagi ngajar sebentar lagi. Nah, ini. Ini ada PLC dibedakan lagi PLC biasa dan smart relay. Jadi ini disebutkan di sini kalau bisa melakukan. Maaf Pak, suaranya kecil Pak. Oke, ini gimana kalau sekarang udah jelas? Sudah Pak. Oke, jadi ini perbedaan PLC dengan smart relay ya. Ini ada 3 item yang bisa dilakukan dengan PLC, di antara untuk melakukan fungsi-fungsi, kemudian untuk pemilihan memori, kemudian ada control sequence, LIFO, BWM, dan lain-lainnya. Kalau relay ini hanya fungsinya ya mungkin hanya untuk on off aja dan juga bisa untuk timer dan serta counter. Kalau timer dan counter itu ada perbedaan. Siapa yang bisa menyebut kalau bedanya timer dan counter? Halo, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan timer dan counter ini? Izin jawab Pak. Siapa ini? Farid Pak. Ya? Farid. Oh. Silakan. Menurut saya timer itu dia lebih ke arah menghitung waktu Pak. Sementara counter itu cuma menghitung tapi dia bukan waktu Pak. Oke, jadi kalau timer itu memang benar settingan waktu, menghitung waktu benar. Kalau counter itu menghitung ketuan atau mungkin atau on off-nya itu berapa. Jadi pensaklarannya berapa kali. Kalau counter itu menghitung pensaklaran, kalau timer untuk menghitung
waktu ya. Betul sih. Jadi counter itu sifatnya untuk menghitung tadi ketuaan atau switchingnya berapa kali. Kalau timer ini waktunya jadi kalau kita bayangkan seperti ini ya, yang ini discrete, kalau ini yang continue timernya. Oke, untuk hari ini saya kira cukup. Tapi sebelum saya akhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Saya Naura Pak, izin bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Kan kalau untuk suhu, misalnya pengukuran suhu kan digital ya berarti Pak. Kalau misalnya digital gitu, ngelihat datanya gitu gimana Pak? Misalnya lihat data ukuran suhunya gitu, apa nanti dihubungkan di komputer berarti ya Pak? Kalau suhu itu bukan digital ya, suhu itu analog. Suhu itu analog, nanti terus sinyal analognya itu nanti dirubah menjadi digital menggunakan tadi ADC tadi. Jadi ada sejenis IC yang IC ADC, ada IC DAC. Jadi itu nanti merubah. Jadi suhu yang tadinya sifatnya analog nanti dirubah dengan ADC, nanti keluarannya dari ADC tadi bentuknya sudah sinyal digital gitu. Gitu, Naura. Oh iya Pak, paham Pak. Ya, terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan siang ini. Udah cukup? Halo? Ya cukup Pak. Oke. Oh, terus tadi teman-teman udah absensinya udah saya tutup ya, udah tutup tadi saya batasi sampai jam 14.50. Tapi tadi diinfokan ke yang tidak hadir nggak tadi? Iya Pak, tadi udah diinfokan di grup Pak. Oke. Saya kira untuk dari saya siang hari ini kita akhiri. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadi. Ya, sama-sama.